Jangan tuduh saya jorang. Lamun kabeh ajengan eraan syariat teu kabejakeun kabeh. Kalau hari ini Kiserut, hari ini Karawang muslimnya banyak lah zaman dulu. Saat Islam belum masuk, tahu-tahu Islam masuk, waliullah masuk, pendakwah masuk, ngajelaskeun Islam kumaha carana. Ketika mengajarkan cara mandi besar, furudul gusli ari pirang-pirang perkara nu matak ngawajibkeun kana adus. Di antarana ilajul hasyafati fil farji, ngasupkeun hasyafah kana jero farji. Orang belum kenal Islam, nggak tahu apa itu hasyafah, nggak tahu itu farji apa. Islam nggak kenal mereka. Kadang-kadang aku mah ngasupkeun asupan kana jero panci, moal balik agama itu. Kebenaran ajenganana eraan ngasupkeun taun kana jero taun teu kaharti. Fikih macam apa ini? Ngasupkeun taun kana jero taun wajib adus. Dipikir-pikir curug taun, liang irung ge taun. Maka di mana-mana urang Karawang ngorong wajib adus, santri hejek ajenganana teh walha itu di mana-mana bijil getih tina taun kudu make pembalut in khotfatal wisahu bisi urat aret najis getihna. Atuh urang Karawang meuli soptek ditenan dina beungeut da irungna getihan. Otak sing bener ngabejakeun syariat teh tong sok jadi ajengan eraan bejakeun we nu bener ngarah kahartieun benul benul betul. Gitu. Gitu. Matak baheula ketika Gus Dur mengatakan Al-Quran itu dianggap porno, riweuh pan karomen. Sia mah wali disalahkeun sia nu can becus ngaji. Ay. Lanjut ya. Lanjut. 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 Sesuai apa ya? Setan ngiluan lamun teh eling ka Allah, ieu mah nu lalaki ngalamun pamajikan ngahiu. Nu lalaki ngalamun. Dengan garam gitu sakedang leuwih hejo jadi hulak je. Pamajikan ngahiu siga tukang putu nu engap lawang. Ranjang we kekereketan kana tembok duk duk. Balik sia kelakuan sing eling ka pangeran maca Quran mah ulah dah hadas gede sholawat biar berkah. Atuh cenah teu sopan, siapa bilang tidak sopan? Justru itu minta kepada Allah biar dapat berkah. Amin. Yang tidak sopan itu yang berzina dan haram tapi pakai sholawat. Nah eta salah. Kalau suami istri itu halal, yang menikahkan mereka agama, yang menyuruh mereka menikah agama, yang merubah status haram menjadi halal juga agama. Dan halal dina halal maknya salah. Deratu salatullah. Pakai sholawat yang slow dulu besti. Salatullah lama-lama temponya naik. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wasallallahu bismillah alhamdulillah. Kenapa? Karena saya nggak main-main. Mekah itu berkah, coy. Madinah itu berkah, serius. Mekah itu berkah, Madinah itu berkah. Halo. Cuma sayang pemerintah kerajaan Saudi itu nggak paham berkah. Tapi kan baiklah, yang penting orang Indonesia paham berkah. Ini. Dulu. Kerajaan Saudi yang memiliki ideologi Wahabi itu mau membenteng makam Nabi, Allahumma sholli alaihi wa alihi. Dibenteng biar tidak ada orang ziarah ke sana karena mereka bilang bid'ah. Bosan lain. Kemudian itu tidak boleh diakses siapapun.
Malah muncul isu desas-desus raja minta makam Nabi dibongkar saja. Ini kalau tidak muncul para ulama Indonesia, ini cikal bakal kelahiran NU ini. Cikal bakal kelahiran Nahdlatul Ulama. Komite Hizbullah hingkig kan itu baraya-baraya. Komite Nahdlatul Wathon, ini embrio kelahiran Nahdlatul Ulama. Hizbul Wathon datang ke sana membicarakan sampai mereka bilang gini, hei kerajaan Saudi, kalian blokir, kalian benteng, kalian bongkar makam Nabi, sadunya sia nyerang maneh. Muslim di dunia tuh banyak, Indonesia saja ratusan juta muslimnya doang. Tidak perlu bawa bom, tidak perlu bawa rudal, tidak perlu bawa pedog-pedog acan. 270 juta penduduk Indonesia mayoritas muslim ngabring sia ke Arab kii, salahnya banjir Arab hari tadi. Banjir. Nah banjir teh hangser. Si goblok kii na geus jengkol heuh. Weureu sia dikihanku urang dieu teh nyatuna jengkol. Saudara-saudara, pusing gitu. Makanya Indonesia tidak boleh bosan. Ayo nabung, berangkat ke Mekah, perlihatkan Muslim Indonesia itu hebat, Muslim Indonesia itu banyak. Urusan pandemi 2 tahun setengah tidak mengurangi iktikat, motivasi dan semangat orang Indonesia untuk pergi mengunjungi Mekah Madinah, saudara-saudara. Lamun urang can boga duit keur ngongkos ka Mekah, asal boga tatangga nu ka Mekah, doakeun ku urang, nu ngadoakeun jelema nu ka Mekah, maneh nangke bakal ka Mekah. Ya Rabbal. Di Mekah mah antik, Masya Allah. Ya, di Mekah orang panas sih, lebih panas di Karawang. Udud, geus teu kudu butuh sana di ditu mah. Udud sebretkeun kana batu, langsung potong harita keneh. Saudara-saudara hadirin hadirat, dengekeun deui dari kacaprak. Tapi pada dasarnya ini sahabat saya Gus Aziz ini berangkat ke tanah suci itu bukan mau wisata. Sahabat saya dan istrinya Teh Imas ini bukan mau wisata, tapi mau sempurnakan perintah Allah. Kata Allah kalau mampu yo berangkat. Rukun Islam kan 5. Hiji baturan, hiji 2 telu 4 jakat heula puasa heula. Jakat heula ya. Hiji 2 telu 4 jakat heula puasa heula. Cik inget-inget nu kamari puasa heula jakat heula. Oh puasa, oh jakat hiji 2 telu ngeri zakat nu ieu mah. Bebas, karena zakat bukan satu-satunya, bukan hanya zakat fitrah, banyak zakat lain. Jadi mau zakat dulu, puasa dulu sama. Yang kelima, untuk haji ada kalimat liman istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu. Tapi maaf, mampu itu bukan engkau berpangku tangan nunggu duit ngagejlik di langit. Karena liman istata'a muntuluikeun istata'a yastati'u istita'atan, masuk kepada bab istif'al. Salah satu maknanya istif'al adalah musyarakah. Musyarakah itu artinya keterlibatan bersama. Secara fikih dan secara akidah ahli sunnah wal jamaah, kita yakin dan percaya kuasa Allah itu di atas segala-galanya. Tapi ahli sunnah wal jamaah memerintahkan kita agar kita juga berikhtiar atau berusaha. Sehingga tawakul atau tawakal itu dianggap tidak sah kalau tawakalnya, pasrahnya tidak disertai dengan usaha. Makanya tidak sah seseorang dikatakan saya belum berangkat haji karena tidak mampu, namun dia tidak mengusahakan. Kalau dia sudah mengusahakan dan dia tidak berangkat juga, itu tidak dosa. Kalau seseorang mengatakan saya tidak mampu dan tidak mengusahakan, itu masih dosa. Yang jadi masalah adalah bila mati, walaupun sholatnya rajin, puasanya tidak bolong, matinya mati jahiliyah. Astagfirullah. Makanya ini wasiat saya, bisa orang maut isuk, ini wasiat saya. Pulang dari sini besok siang beli ceng-celengan. Serius saya nggak bercanda. Mun ceng-celengan di pasar leutik nyieun sorangan tina drum sugan bolongan.
biar gede, tiap pagi masukin uang, walaupun koin, walaupun duit 1000, kulontreng, plus, kulontreng. Tiap hari masukin duit, bere tulisan dirinya tabungan haji garis miring umroh. Kalau ternyata Allah izinkan nyampe ke Mekah Madinah, alhamdulillah. Kalau tidak nyampe, dia tidak berangkat, tidak dosa karena sudah mengusahakan. Yang hebat, orang yang menabung untuk ziarah Mekah Madinah dan dia mati sebelum tabungannya ngumpul, dan dia mati sebelum berangkat Mekah Madinah, maka di hadapan malaikat dia mati sebagai orang yang sudah haji. Ini namanya fadilah. Fadilah itu mungkin prakteknya tidak sama, tapi nilainya bisa jadi sama. Contoh, baca Quran 30 juz satamatan. Siapa yang mampu sehari di sini? Halo? Halo? Siapa orang Kiserut? Siapa orang Karawang yang mampu baca Quran satamatan sehari? Kalau yang mulia Syekh Qurro, ini walinya Karawang. Kalau yang mulia Syekh Qurro bisa 10 kali khotam Quran dalam sehari. Itu hebat Syekh Qurro. Hari ini Muslim siapa yang bisa khotam Quran? Jangan 10, satu khotam Quran satamatan 30 juz sehari. Berat, tapi kalau tidak mampu baca Quran 30 juz tamat sehari, ambil fadilahnya. Apa? Baca kulhu 3 kali. Jelema nu maca kulhu 3 kali bari ikhlas, bari bener macana, sama dengan baca Quran satamatan. Ya, itu fadilah. Fadilah itu. Alhamdulillah ya Gus Aziz bisa berangkat haji, kok saya belum? Ya, kalau ada ongkosnya yuk daftar, kalau belum ada ongkosnya ambil fadilahnya. Apa fadilah haji? Yaitu pergi Jumatan sebelum orang lain nyampe ke masjid. Jangan nunggu adzan dulu baru berangkat ke masjid. Jangan dulu khotib naik berkhutbah di atas mimbar kita baru datang ke masjid. Datanglah ke masjid sebelum adzan. Itu fadilahnya, fadilah haji. Hebat ya Gus Aziz bisa ke Madinah, dia bisa sholat di Raudhah Nabawi, dia bisa duduk berzikir di Raudhah Nabawi. Apa itu Raudhah Nabawi? Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah, artinya taman surga yang ditampakkan di muka bumi. Siapa yang duduk berzikir di sebuah tempat bernama Raudhah, adanya di Madinah, dia berada sangat sempit di antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Siapa yang duduk di situ dan berzikir, dia sama saja duduk nongkrong di surganya Allah. Wah hebat ya Gus Aziz bisa ke Raudhah. Iya, tapi kan saya belum, nggak ada ongkosnya. Ya udah ambil fadilahnya. Apa fadilahnya? Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Wa qala ma riyadul jannah ya Rasulullah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam hilakul dzikr ay hilakul ilm. Apabila engkau melihat sebuah tempat manusia berkumpul banyak dan di sana ada zikir dan ilmu yang dibahas, mampirlah. Maksudnya hadir ke pengajian sarua jeung diuk di Raudhah Nabawi. Kalau niat kalian duduk di sini adalah hadir ngaji, mencari ilmu, membuang jauh kebodohan karena Allah, berarti dudukmu di situ adalah sama dengan duduk di Raudhah Masjid Nabawi Madinah. Alhamdulillah. Kalau ada pengajian di dalam masjid, yuk hadir. Karena bila ada kiai mengadakan pengajian di dalam masjid, man ghada ilal masjid la yuridu bidzalika illa ay yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin. Orang yang pergi ke masjid, lalu di masjid dia menerima ilmu dari ulama, atau dia yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ketika mereka pulang dari masjid, mereka sama saja pulang dari Masjidil Haram. Padahal masjid memang masjid di Karawang. Masjidnya memang masjid di kampung sorangan, tapi mengunjungi masjid itu pulangnya seperti pulang dari Masjidil Haram, maka dia mendapat pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Ya Allah, saya pengen ketemu Nabi, saya pengen cium tangan Nabi. Kalau kau belum cium tangan Nabi, temui ulama, ambil tangannya dan cium tangannya. Karena saat kau mencium tangan ulama dengan memuliakan, kau sama dengan mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil air dan cuci kaki ibumu. Setelah bersih kau keringkan kaki ibumu, cium kaki ibumu. Karena saat kau mencium kaki ibumu, kamu sama dengan mencium kaki ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Aminah. Hebat tidak? Hebat tidak? Itu namanya fadilah. Kalau kita nggak sanggup semuanya, ambil fadilah. Ini qawaid berbunyi, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Bila sebuah kebaikan tidak bisa kau lakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Contoh, apa manfaatmu untuk negeri ini? Bila kau tidak mampu melakukan banyak hal, setidaknya sedikit saja kau bermanfaat untuk negeri ini. Seperti itu.
Mun teu mampu kabeh atuh sabareh. Seperti baca suratul kahfi. Kalau baca semuanya panjang, kalau menghafal seluruhnya panjang, karena siapa yang menghafal suratul kahfi akan selamat dari fitnah dajjal. Panjang teuing suratul kahfi dok ditalar. Ya udah ambil fadilahnya. Apa? 10 ayat pertama suratul kahfi, 10 akhir suratul kahfi. Itu sama nilainya dengan membaca suratul kahfi seluruhnya asal dilakukan 3 kali. Hebat. Orang kalau mau bapak ibunya selamat dari siksa kubur, datang ziarahi dan baca surah Al-Baqarah. Setelah membaca surah Al-Baqarah, baca surah Muhammad. Setelah baca surah Muhammad, baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Waqi'ah, dan baca surah Yasin. Itu selamat dari fitnah kubur. Lobah teuing Kang, ya udah kalau terlalu banyak, baca awalnya surah Al-Baqarah, baca tengahnya surah Al-Baqarah, dan baca ujungnya surah Al-Baqarah. Niatkan dengan ikhlas, nilainya sama dengan sekumpulan Quran yang membebaskan ibumu atau ayahmu dari fitnah kubur. Nu mana eta anu mimiti jeung awal jeung tungtung, mimitina alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu awalnya. Tengahnya yang mana? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal baca. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma man dzalladzi yashfa'u يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu tengahnya. Ujungnya Al-Baqarah yang mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai ujung anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ambil awal, ambil tengah, ambil ujung. Kaifiatnya adalah berdiri lurus dengan kepala, baca awalnya surah Al-Baqarah. Kemudian bergeser ke tengah kuburan, tengah lurus dengan tengahnya kuburan bapak orang, baca tengahnya surah Al-Baqarah. Kemudian pindah ke kakinya, lurus dengan kakinya, baca ujungnya surah Al-Baqarah. Maka bapakmu, ibumu yang kau ziarahi akan selamat dari fitnah kubur. Ini fadilah. Nggak baca Quran seluruhnya, hanya diambil sebagian, tapi fadilah. Hebat tidak? Kok bisa ada kayak begini? Karena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Lulus ya. Saudara-saudara muslimin muslimat, kesimpulannya adalah ketika sahabat saya yang selalu saya doakan, Pangarsa Gus Aziz Abdul Rahim dan istri yaitu Teteh Imas Sa'diyah dan adik yaitu Neng Fadla Nur Azizah berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, saya wasiatkan, saya amanatkan, tolong doakan secara khusus Gus buat yang hadir malam ini. Ya Allah, semua yang hadir pada malam syukuran walimatus safar di halaman pesantren waktu itu, ya Allah izinkan mereka mudah ziarah Mekah Madinah. Lalu baca doa ini, saya ijazahkan. Kalau mau sekalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fina bil haji wal umrah fi kulli sana marrah ba'da marrah. Saya ulangi, wa adzin fina bil haji wal umrah fi kulli sanatin marrah ba'da marrah. Saya ulangi, wa adzin fina bil haji wal umrah fi kulli sanah marrah ba'da marrah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu Allah akan mudahkan yang dia panggil untuk bisa berangkat ke sana. Amin. Saya mau umroh nanti bulan Agustus akhir. Yang mau daftar ayo. Umroh 12 hari, harganya 26 juta. Ya, harga umrohnya 26 juta. Jakarta, Madinah, Mekah, Jakarta. 26 juta, 12 hari. Nu bade ngiring, ayo catat nomor teleponnya, silahkan WA biar nanti saya daftarkan. 0813 dicatat tuh
Dicatat tuh. Dicatat tuh. Ya mau umroh, mau ngondang ngaji, pokoknya mah catat we heula, kumangke we. Atau ada curhat, baik terserah ngan mau diwaro. Udah pusing itu. 0813 8040 1616. Silahkan dicatat, tulis saja di situ Aliando. Si montok ganteng kalem. Iya. Saya Muhammad Hariri mengembalikan mikrofon kepada pengaruh waktu tengah acara kan sauna aya musafahah sareng saja bina mangga lajengkeun muyangnya. Ya sabdi ngabujengnya. Ieu apa sebenarnya. Tapi luak lieu badengan oh terus didusa, oh ya alhamdulillah. Salamat aya dus teh. Heeh, lain sok pasti aja mamajikan. Ya mana muih ka bumi ditanya di mana Pak? Tos ceramah. Mana buktina? Naon bukti? Kardus. Mun teu mawa kardus berarti lain balik ceramah. Bisi dibesangka tos ieu tos beger. Jadi kudu eta gitu. Kudu mawa kardus. Wajibnya tah lamun teu mawa kardus kasea. Heeh. Tak daripada pasih aja mamajikan mending pasih aja mus aji saya ayeuna urang. Saya ada di Instagram untuk nomor telepon dan sebagainya. Akun Instagram saya @muhammadhaririaa. Muhammad_hariri_aa yang ada centang birunya. Yang followersnya baru dikit, baru 1/4 juta. Silahkan di follow. Nanti yang follow saya, insya Allah tiap bulan ada bagi-bagi hadiah. Ada bagi-bagi podlot seperti yang saya pakai nih. Saya sudah jarang merokok. Nah, seperti yang saya pakai, ini podlot ini saya bagi-bagikan gratis lewat Instagram kalau yang beruntung. Atau saya sedang cari sponsor untuk beli iPhone 13 Pro Max nanti akan saya kasihkan hadiah gratis lewat Instagram. Dan saya sedang cari sponsor senilai 250 juta untuk memberangkatkan umroh secara gratis lewat program giveaway atau bagi-bagi hadiah secara gratis. Ya, seperti itu. Nah, makanya follow dulu karena yang bisa dapat hadiahnya hanya yang sudah follow. Apakah beruntung atau tidak? Terserah Allah, yang penting usaha dulu. Saya tunggu follow-nya di Instagram @muhammadhaririaa atau di TikTok ada @radenhariri, boleh di follow. Atau di WA nomor telepon yang tadi yang sudah dicatat. Sampai ketemu pada lain kesempatan. Silahkan panitia melanjutkan acara untuk musafahah dan seterusnya. Dari saya Muhammad Hariri berdoa bersama. Ya Rabbana